Adik-adik mahasiswa, setelah kita menelaah kurikulum-kurikulum sebelumnya, saat ini kita akan beranjak untuk menelaah kurikulum yang berlaku saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Kebijakan-kebijakan yang tertuang di dalam kurikulum Merdeka sebagai sarana pemulihan pembelajaran pasca pandemi COVID. Yang pertama, kebijakan kurikulum Merdeka didasari oleh Permendikbudristek nomor 4 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan pada jenjang dari usia dini sampai dengan sekolah menengah. Kemudian Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi dari jenjang pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan menengah. Lalu Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Lanjutkan dengan keputusan Kepala Badan Standar kurikulum dan asesmen pembelajaran tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini sampai dengan sekolah menengah, dan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan tentang dimensi elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Nah, 5 kebijakan inilah yang kita harus literasi, baca terlebih dahulu untuk melengkapi pemahaman kita tentang kurikulum Merdeka. Di dalam implementasi kurikulum Merdeka, ada 3 pilihan yang diberikan oleh pemerintah kepada seluruh sekolah yang ada di wilayah Republik Indonesia mulai dari tahun ajaran 2022-2023. Yang pertama adalah pilihan mandiri belajar. Jadi pilihan mandiri belajar ini memberikan ruang kepada siswa dan sekolah, begitu juga dengan guru, untuk menerapkan kurikulum yang sebelumnya, yaitu kurikulum darurat atau kurikulum 2013, namun sudah menerapkan beberapa bagian dari prinsip kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Lalu, pilihan yang kedua adalah mandiri berubah. Sekolah diberikan keleluasaan untuk mencoba menerapkan kurikulum Merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dari jenjang PAUD sampai dengan kelas 1, 4, 7, dan 10. Nah, pilihan yang ketiga adalah mandiri berbagi. Sekolah menerapkan kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar dari PAUD hingga kelas 1, kelas 4, kelas 7, ataupun kelas 10. Jadi 3 pilihan dari implementasi kurikulum ini adalah pilihan-pilihan di sekolah-sekolah di Indonesia saat ini. Nah, salah satu hal yang khusus ada di dalam kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Saat ini yang sedang dimunculkan adalah bagaimana guru memahami kebutuhan belajar siswanya. Kita bisa melihat dari kesiapan, minat, dan profil belajar siswa. Lalu, tentang struktur kurikulum, kita fokuskan pada sekolah dasar, adik-adik sekalian. Kita asumsikan 1 tahun itu sama dengan 32 minggu. Dan 1 jam pelajaran itu sama dengan 35 menit. Kegiatan intrakurikuler dari seluruh jam yang ada dalam 1 tahun ajaran, sekitar 81% itu dialokasikan untuk kegiatan intrakurikuler. Dalam artian sederhananya kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, sekitar 19 atau 20%-nya lagi digunakan oleh sekolah untuk menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, strategi diferensiasi yang bisa diterapkan di kegiatan intrakurikuler yaitu diferensiasi konten yang berhubungan dengan apa yang diajarkan, diferensiasi proses berupa
individu ataupun kelompok, seberapa banyak bantuan yang diberikan oleh guru, baik untuk individu ataupun kelompok, dan diferensiasi produk. Jadi guru memberikan diferensiasi atau per macam-macam produk, berbagai macam produk yang bisa dihasilkan atau hasil pekerjaan atau hasil unjuk kerja siswanya. Nah, kita ke pembelajaran intrakurikuler. Ini adalah proses perancangan kegiatan pembelajaran di kurikulum Merdeka yang dimulai dari memahami capaian pembelajaran, dilanjutkan dengan merumuskan tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran ditetapkan, kita melanjutkan dengan menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan alur pembelajaran. Kemudian baru merancang pembelajaran. Jadi pembelajaran akan dimulai dari tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh guru. Nah, ada beberapa alternatif di dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Alternatif yang pertama adalah guru dapat merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan capaian pembelajarannya. Kemudian alternatif yang kedua, guru dapat merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi yang ada pada capaian pembelajaran. Atau alternatif yang ketiga, guru dapat merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen dalam capaian pembelajaran. Karena ya seperti yang kita ketahui, di dalam capaian pembelajaran, di setiap mata pelajaran terdapat elemen capaian pembelajaran di setiap mata pelajarannya. Jadi guru bisa merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan komposisi elemen pada capaian pembelajaran. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana guru menyusun alur tujuan pembelajaran. Dimulai dari tujuan pembelajaran 1, lanjut menyusun tujuan pembelajaran 2, begitu juga seterusnya sampai tujuan pembelajaran ke N. Barulah guru sampai ke fase akhir dari penyusunan tujuan pembelajaran. Kemudian, setelah tujuan pembelajaran ditetapkan, guru selanjutnya menuangkan tujuan-tujuan pembelajaran itu ke dalam modul ajar. Modul ajar terdiri dari beberapa komponen. Kemudian kita akan membahas komponen-komponen modul ajar. Kita mulai dari konsep modul ajar. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematik dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Selanjutnya adalah komponen modul ajar. Modul ajar memiliki 3 komponen penting. Yang pertama adalah informasi umum, yang kedua adalah komponen inti, berikutnya adalah lampiran. Jadi, inilah perencanaan pengajaran yang dulu disebut dengan istilah rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP pada kurikulum-kurikulum sebelumnya. Nah, komponen informasi umum di dalam modul ajar berisi tentang identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila yang ingin disasar, sarana dan prasarana yang dibutuhkan di dalam pembelajaran tersebut, target peserta didik, dan model pembelajaran yang digunakan. Tentunya di sini para guru bisa menuangkan ataupun secara kreatif menggunakan model-model pembelajaran yang telah ada. Nah, di dalam komponen inti dari sebuah modul ajar berisi tujuan pembelajaran yang sebelumnya sudah didesain dan ditetapkan oleh guru melalui analisis CP dan penentuan tujuan pembelajaran beserta alur tujuan pembelajarannya. Kemudian ada pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik,
kesiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, serta refleksi peserta didik dan guru. Lampiran yang ada pada modul ajar berupa lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Ini adalah sekurang-kurangnya komponen modul ajar yang ada di dalam sebuah modul ajar yang direncanakan oleh para guru. Nah, adik-adik sekalian, saat ini di kurikulum Merdeka, pemerintah telah menyiapkan platform Merdeka Mengajar. Ini adalah platform yang dapat digunakan oleh guru sebagai referensi bagaimana menentukan, merencanakan, mengimplementasikan, ataupun contoh-contoh yang berhubungan dengan penerapan kurikulum Merdeka yang ada di sekolah. Saya akan tampilkan satu testimoni dari salah satu guru yang sekaligus bertugas sebagai kepala sekolah di SD Negeri 1 Melingi Kelon tentang bagaimana penerapan kurikulum Merdeka di sekolahnya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Hendra Wirawan. Saya merupakan kepala sekolah di SD Negeri 1 Melingi Kelon. Platform Merdeka Mengajar sangat membantu saya dalam penerapan dan implementasi kurikulum Merdeka. Saya dapat banyak belajar topik-topik pada menu pelatihan mandiri. Ada lebih dari 40 topik pada pelatihan mandiri yang sudah banyak membantu kami di komunitas yang kami bentuk di sekolah. Di antaranya, kurikulum Merdeka, Merdeka Mengajar, asesmen, literasi, dan numerasi. Selain itu, di platform Merdeka Mengajar ada menu bukti karya yang dapat dijadikan portofolio mengajar untuk guru-guru di sekolah. Semoga dengan adanya platform Merdeka Mengajar dapat membuat kita banyak belajar mengenai implementasi kurikulum Merdeka. Terima kasih. Om Santi.